Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang pesyiar Baitullah EPS Group dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara orang yang suka mengeluh kepada orang lain, itu adalah hal yang dimana mungkin pernah kita temui, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan seseorang yang setiap kali berbicara isinya selalu mengeluh, ya kan? Ketemu sekali mengeluh tentang gawian, pekerjaan. Besok ketemu lagi mengeluh lagi tentang ekonomi, tentang uang. Nah, lusa mengeluh lagi nih tentang pasangan, suami, istri di rumah dikeluhkan. Besoknya lagi mengeluh lagi anak, tetangga, cuaca lah yang panas, mengeluhlah BBM pemerintah, kemudian mengeluhlah karena rezeki. Nah, seolah-olah Bapak Ibu tidak ada satupun nikmat yang layak disyukuri olehnya, ya. Sahabatku pejuang Baitullah dimanapun Anda, dimanapun kita berada, mengeluh itu manusiawi. Kita semua pernah merasakan lelah, sedih, kecewa. Namun yang perlu kita renungkan adalah ketika mengeluh menjadi kebiasaan. Bahkan setiap bertemu orang, yang keluar dari lisan kita hanyalah cerita tentang penderitaan dan kesulitan. Padahal apakah dengan mengeluh kebanyakan orang masalah kita selesai? Apakah mengeluh dengan banyak orang masalah kita selesai? Tidak, Bapak Ibu. Justru seringkali terjadi kita sedang menyebarkan energi negatif diri kita kepada orang lain. Bahkan orang lain pun sekarang sudah paham. Oh, kalau aku ketemu dengan orang ini kerjaannya ngeluh terus nih. Ya kan? Orang yang tadinya semangat, ketemu sama si orang ini akhirnya ikutan jadi lemah, loyo gitu loh. Orang yang tadinya optimis ketemu dengan orang ini, ikut jadi pesimis gitu loh. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Kita tanpa sadar sedang melatih diri untuk terus berfokus pada masalah, bukan pada nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu, coba renungin. Allah selama ini memberikan kita mata bisa melihat. Allah masih memberikan kaki untuk bisa berjalan. Allah masih bisa menerima makanan di lambung kita, Bapak Ibu. Allah masih bisa memberikan, masih mau memberikan kita nafas, masih memiliki keluarga. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Bahkan kita setiap pagi Allah bukakan mata kita, Allah bukakan hati kita, Allah bukakan kembali semangat kita. Tapi karena ada satu masalah, kita lupa pada 1000 nikmat yang telah Allah berikan. Sahabat pejuang dimanapun kita berada, ada sebuah ungkapan yang indah. Orang yang selalu kekurangan akan hidup pada mengeluh, pada keluhan itu sendiri. Orang yang selalu melihat nikmat orang hidup dalam syukur, dia akan merasa iri, ya kan? Padahal kalau kita menikmati syukur itu sendiri, menikmati rasanya hidup setiap hari diberikan oleh Allah, maka di dalam hidup kita yang ada adalah bersyukur. Saudaraku pejuang Baitullah yang dimanapun kita berada, kalau kita ingin bercerita, ceritalah kepada Allah, karena Allah tidak pernah bosan. Allah mendengar doa hamba-hambanya. Allah tidak pernah berkata, sudah jangan cerita lagi. Allah tidak pernah menutup pintu-pintunya, Bapak Ibu. Justru Allah berfirman agar berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Sedangkan manusia, Bapak Ibu, belum tentu mendengar semua keluhan kita. Hari pertama mungkin mendengar, hari kedua mulai bosan, hari ketiga sudah mulai
menghindar. Bukan karena mereka jahat Bapak Ibu, tetapi karena setiap orang juga memikul ujiannya masing-masing. Ingat, ulun ulangi ya, bahwa setiap orang, setiap hamba yang lahir di muka bumi ini ada memikul ujiannya masing-masing. Ada yang suka mengeluh, ada yang suka rewel dengan hidupnya, mengeluh gitu-gitu aja, tapi ada yang mencoba keluar dari masalah tersebut. Maka Bapak Ibu, jangan jadikan setiap pertemuan sebagai tempat menyebarkan keluhan. Jadikan setiap pertemuan sebagai tempat menyebarkan semangat, harapan, doa. Apalagi sebagai seorang pesyiar Baitullah. Bayangkan jika seorang calon jamaah bertanya, bagaimana kabarnya Pak? Lalu keluar dari mulut kita, waduh sepi jamaah nih, ekonomi lagi susah Bu, hidup lagi berat, capek. Apakah jamaahnya yakin pada kita? Enggak Bapak Ibu, jawabannya enggak. Karena orang lebih percaya dengan seseorang yang membawa harapan daripada seseorang yang membawa keluhan. Bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia, bukan. Tetapi belajarlah mengelola hati. Kalau ingin menangis, menangislah di hadapan Allah. Kalau ingin mengadu, adulah kepada Allah. Kalau ingin meminta pertolongan, memintalah kepada Allah. Karena Allah adalah tempat sebaik-baiknya mengadu. Saudaraku, mulai hari ini mari kita ubah kebiasaan. Kurangilah mengeluh, perbanyak bersyukur kepada Allah. Karena hari ini kita ditolongi Allah menjadi pesyiar Baitullah, yang dimana tidak semua orang diberikan kesempatan, yang tidak semua orang diberikan nikmat menjadi pesyiar Baitullah. Ditolak, mungkin hujan, panas. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita diberikan nikmat menjadi pesyiar Baitullah itu Bapak Ibu, menjadi kepanjangan tangannya Rasulullah. Mulai hari ini kurangi berbicara tentang masalah, perbanyak bercerita tentang solusi. Kurangi menyalahkan keadaan, perbanyak memperbaiki diri. Ingatlah, keluhan tidak mengubah keadaan, keluhan hanya memperbesar beban di dalam hati. Tetapi syukur yang menghadirkan ketenangan dan ikhtiar akan membuka jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, bukan hamba yang kebanyakan mengeluh, yang tidak pernah bersyukur. Lebih baik Bapak Ibu kita banyak-banyak fokus, bersyukur, cari solusi, minta sama Allah, daripada hanya menyalahkan keadaan. Lebih baik kita banyak menginspirasi, menebarkan semangat kebaikan itu kepada orang-orang banyak, sehingga itu akan menjadi nilai ibadah bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.